Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Ibu Fika Anjana MPD. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik peserta didik. Nah, jadi ini yang pertama ada tentang pengertian karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Nah, peserta didik adalah keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Jadi, keunikan peserta didik ini adalah pengertian dari karakteristik peserta didik, di mana mereka memang mempunyai keunikan. Nah, setiap peserta didik itu mempunyai keunikan masing-masing pada setiap proses belajarnya. Jadi, tidak sama dengan yang lain. Masing-masing mempunyai keunikan yang berbeda seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar yang terdiri dari 3 aspek, yakni yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua efektif, dan yang terakhir ada psikomotorik. Nah, kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Nah, dan biasanya kemampuan dasar di sini digunakan untuk mengetahui seberapa bisa kita sudah menangkap yang sudah diajarkan oleh seorang guru seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang domain yang ada dalam setiap peserta didik. Nah, jadi ini yang pertama ada domain kognitif, pengetahuan. Jadi domain kognitif ini kan dengan kemampuan siswa memproses informasi yang ada di dalam otaknya dan dapat menimbulkan perubahan perilaku pada setiap jenjang atau beberapa tingkat. Adapun dimensi proses kognitif ini di antara lain yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu mengingat dan mengenali kembali pengetahuan yang sudah kita ketahui, di mana ketika kita masih SMP dan kita belajar tentang perubahan sosial. Namun itu tidak secara rinci, namun ketika kita sudah berada di SMA, itu sudah rinci. Nah, kita sudah bisa membedakan, menebak-nebak, oh ternyata pelajaran yang kemarin itu ada kaitannya dengan yang sekarang, seperti itu. Kedua, memahami di sini adalah menyimpulkan, menjelaskan, atau membandingkan. Ini kita sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah guru jelaskan. Nah, dan kita juga bisa menjelaskan ulang apa yang sudah guru jelaskan tersebut. Nah, di situ yang disebut dengan memahami. Nah, yang ketiga, memecahkan. Nah, memecahkan di sini adalah menemukan atau memecahkan. Nah, ketika kita sudah bisa menyimpulkan, bisa menjelaskan, nah di situ kita juga bisa memecahkan masalah. Bahkan kenapa Indonesia ini masih menjadi negara berkembang. Ternyata kenapa Indonesia menjadi negara berkembang? Ternyata karena kebanyakan impor misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mengaplikasikan. Nah, yang keempat, menganalisis. Nah, menganalisis ini menggunakan informasi untuk mengklarifikasi. Menganalisis di sini ada membandingkan, menggolongkan, membedakan, dan merinci. Nah, jadi ketika kita sudah bisa tahu apa masalahnya tersebut, nah kita sudah bisa membedakan, ternyata negara ini lebih baik dari negara ini karena ini, seperti itu misalnya. Nah, yang kelima ada mengevaluasi. Mengevaluasi di sini adalah
menilai suatu objek atau informasi dengan kriteria tertentu. Nah, yang terakhir ada mencipta. Nah, mencipta di sini adalah menyusun, membuat ataupun mengembangkan. Nah, setelah kita mengevaluasi, maka kita bisa mengembangkan, bisa membuat, memproduksi, dan bisa menghasilkan hal tersebut. Nah, sekarang kita beralih yang nomor 2, yaitu domain kognitif atau sikap. Menurut Kraftwerk, domain efektif ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu penerimaan, partisipasi, organisasi, dan internalisasi. Nah, yang ketiga ada domain psikomotorik atau keterampilan. Nah, domain psikomotorik ini menurut Simpson ada 6 bagian, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Yang B, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini adalah menerima, menerapkan, dan dapat mengakses informasi itu dengan cepat dan mudah. Nah, setiap anak mempunyai cara tersendiri dengan gaya belajar mereka berbeda-beda. Nah, 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, yang ketiga gaya belajar kinestik. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual, di mana gaya belajar ini biasanya mereka akan mengandalkan penglihatan terlebih dahulu, baru bisa membuktikan dan mempercayainya serta terus mengingatnya. Jadi ketika mereka sudah melihat, mereka akan mudah mengingat. Seperti itu misalnya ketika saya belajar tumbuh-tumbuhan. Nah, maka dari situ saya harus mengamati terlebih dahulu seperti apa tumbuhan itu dan bagaimana. Nah, baru ketika saya melihat, maka saya akan terus mengingatnya. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan gaya belajar visual. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, di mana gaya belajar ini informasi yang diterima itu melalui pendengarannya. Nah, jika tadi visual dengan melihatan, maka sekarang ada auditorial dengan mengandalkan pendengaran terlebih dahulu, baru bisa menyerap dan menerima apa yang telah disampaikan. Nah, mereka lebih menajamkan telinga mereka daripada mereka melihat orang tersebut. Seperti itu. Ketika seorang guru tersebut menyampaikan. Ketiga ada gaya belajar kinestik, di mana gaya belajar kinestik ini yaitu dengan ketika mereka memegang suatu benda, maka mereka akan lebih mudah untuk menyerap informasi tersebut. Seperti itu. Namun gaya belajar kinestik ini memiliki ciri khas bagi seorang siswa, karena mereka dapat bisa menyerap informasi tanpa harus mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Nah, sekarang yang C yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Emosi di sini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau lingkungan anak. Semakin anak berkembang, semakin anak bertumbuh, maka di situ emosinya juga akan semakin berkembang pula dan semakin bertambah pula emosi mereka. Seperti itu. Di sini ada perbedaan antara emosi orang dewasa dan emosi anak-anak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang emosi anak-anak terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu singkat. Nah, anak-anak ketika emosi, maka emosinya singkat dan cepat mereda. Yang kedua yaitu terlihat hebat. Nah, ketika mereka emosi itu, maka mereka akan terlihat hebat, merasa dirinya hebat. Seperti itu. Nah, yang kedua sementara. Nah, ketika anak sedang emosi, maka emosinya itu cuma sementara. Hari ini emosi, maka nanti sudah bisa menjadi tidak. Seperti itu. Yang keempat, sering terjadi. Nah, emosi anak-anak ini sering terjadi. Hal-hal kecil saja lebih sering membuat
seorang anak emosi seperti itu. Nah, yang terakhir, mudah diketahui. Nah, jadi ketika anak emosi itu sudah mudah diketahui itu seperti kayak sudah berapi-api atau sudah bersungut-sungut dengan wajahnya seperti itu. Nah, yang sekarang emosi orang dewasa. Nah, yang pertama ada berlangsung lama. Nah, orang yang sudah dewasa biasanya emosinya mereka itu berlangsung lama seperti itu. Nah, yang kedua, tidak terlihat hebat. Jika anak-anak tadi terlihat hebat, maka orang yang sudah dewasa itu sudah tidak terlihat hebat lagi, seperti itu. Yang ketiga, lebih lama. Nah, jadi jika anak-anak yang tadi sementara, maka orang dewasa emosinya itu lebih lama karena mereka terlalu memikirkan seperti itu. Nah, yang keempat, jarang terjadi. Nah, jika seseorang sudah emosi, berarti tandanya mereka ada masalah yang sudah dihadapi lebih besar seperti itu, bukan masalah kecil. Jika anak-anak masalah kecil saja yang membuat emosi, maka orang dewasa cenderung lebih ke hal-hal yang besar yang membuat mereka emosi seperti itu. Dan yang terakhir, sulit diketahui. Nah, orang dewasa itu sulit diketahui dan pandai menyembunyikan emosinya seperti itu. Tidak mudah untuk memperlihatkan emosi terhadap orang lain. Nah, mereka lebih pandai menyembunyikan daripada mereka harus menunjukkan di depan umum seperti itu. Yang D, karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Nah, peserta didik itu besar kemungkinan mereka berasal dari budaya dan etnis yang berbeda, sehingga di situ terjadilah suatu akulturasi. Nah, maka dari itu seorang pendidik itu harus lebih bisa memilih strategi pembelajaran yang memang disesuaikan dengan sesuai budaya dan etnis yang melatar belakangi anak tersebut seperti itu. Guru seharusnya peka akan hal tersebut sehingga mempengaruhi mereka dalam proses belajar di kelas. Keberagaman budaya itu dapat mempengaruhi proses belajar mereka, dan juga pengaruhnya berdampak kepada mental dan moral perilaku terhadap peserta didik tersebut. Pada masa perkembangan seperti sekarang ini, biasanya anak-anak itu memang sudah didominasi oleh budaya yang ada di masyarakat mereka. Entah itu budaya yang membuat mereka ke arah yang lebih baik, ataupun malah sebaliknya, entah itu malah akan memberikan dampak yang positif, ataupun yang berdampak negatif seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik peserta didik. Apabila dari awal memang banyak kesalahan yang bisa saya sampaikan, ataupun banyak kekurangan yang materi yang sudah saya jelaskan tidak dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.